Masing-masing. Ya, persidangan kasus korupsi BTS 4G Kominfo terus bergulir. Proses persidangan kini telah mencapai tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi mahkota atau para terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya. Kita akan bahas bagaimana keterangan saksi mahkota ini dalam membongkar aliran dana korupsi BTS 4G Kominfo bersama penggiat anti korupsi yang juga Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, Mas Tama Satria Langkun. Selamat sore, Mas Tama. Mas Tama, mungkin mute-nya coba di-unmute, Mas Tama. Halo. Mantap. Mas Tama, selamat sore, Mas Tama. Selamat sore, Samuel. Ya, bagaimana Anda melihat proses persidangan korupsi BTS 4G di tahap pemeriksaan saksi mahkota ini? Banyak fakta dan nama baru yang disebutkan oleh para saksi. Ya, saya rasa ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah mengkonfirmasi dakwaan yang disampaikan oleh jaksa soal uang kerugian negara, ada pihak-pihak yang dianggap menerima dan lain-lain, termasuk informasi yang baru, ya ada uang senilai 40 miliar begitu yang diklaim oleh saksi disampaikan atau diberikan kepada seseorang yang konon katanya menurut keterangan tersebut juga adalah dari BPK. Jadi saya rasa selain dari yang diuraikan dalam dakwaan, ternyata informasi-informasi baru pun juga bermunculan dalam keterangan saksi mahkota pada hari ini. Oke, ini dengan ada dengan saksi mahkota ini yang merupakan terdakwa di kasus yang sama, kira-kira ada celah nggak sih bagi para saksi mahkota ini mungkin tidak hanya untuk bersekongkol, tapi mencari pembelaan untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Ya, saya rasa hal itu sangat mungkin terjadi karena biar bagaimanapun dalam proyek ini sebelum menjadi perkara hukum kan juga mereka orang yang berkomunikasi antara satu dengan yang lain, orang yang kerjasama di bidang yang sama. Tetapi tentu saja keterangan-keterangan yang kemudian ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan tidak kemudian serta-merta gampang untuk dimanipulasi karena dia tidak berdiri sendiri. Ada keterangan saksi lainnya. Ada alat bukti lainnya. Alat bukti sendiri kan juga banyak. Ada yang sifatnya, ada yang surat, ada yang kemudian dia bahkan keterangan terdakwa sendiri, ada juga dalam konteks ini bukti petunjuk dan lain-lain. Jadi semua yang disampaikan di pengadilan tentu akan dikoreksi, dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan alat bukti lainnya. Jadi saya rasa celah itu ada, tapi hakim pun saya percaya, jaksa pun saya percaya dia punya referensi bukti lain sehingga kalau ada kebohongan itu juga akan kemungkinan akan terbongkar atau terdeteksi dalam proses persidangan. Oke, tadi demikian, tadi terkait dengan hakim mempertanyakan terkait dengan apakah BPK atau PPK. Dia pun bingung kenapa ada uang ke BPK. Kira-kira apa kira-kira Mas Tama? Kok bisa? Ini dalam kasus ini ada uang yang lari ke BPK. Maksudnya tupoksinya apa kira-kira? Ya, saya rasa itu hal ya kemudian memang harus dijelaskan juga oleh pihak yang memberikan dalam kaitannya apa. Kalau tidak ada tujuan hanya sebagai untuk koordinasi, memudahkan pemeriksaan ketika ada audit, yaitu bagian dari gratifikasi. Tapi kalau ada tujuan tertentu secara spesifik, misalnya nanti kalau ada audit ini dimudahkan ya, ini jangan diperiksa ya, atau ada indikasi korupsi, tolong jangan diproses ya misalkan. Nah tentu itu akan berubah menjadi suap menyuap. Jadi memang informasi yang hari ini kita dapatkan tentu belum bisa dianalisa lebih jauh, dan itu sangat tergantung dari keterangan saksi-saksi lainnya, termasuk pendalaman dari hakim begitu. Jadi hari ini kita hanya bisa melihat dari sisi itu. Oke, tadi ini memang ada fakta yang benar-benar baru sekali, maksudnya bahwa memang ada nama Dito yang disebut dan nampaknya memang dibenarkan bahwa saksi Irwan, kalau saya tadi tidak salah dengar, bahwa memang membenarkan bahwa itu Dito Aryo Tejo. Nah ini melihatnya seperti apa Mas Tama? Ya, lagi-lagi kalau kemudian dia adalah keterangan yang muncul di persidangan, dia tentu harus diuji dengan keterangan lainnya. Nah, kalau memang nanti ternyata nih keterangan yang disampaikan masuk dalam petikan putusan. Di putusan jadi hakim misalnya bilang, mempertimbangkan ada pemberian tanggal sekian,
pemberian tanggal sekian diterima oleh ini. Nah itu kemudian jadi fakta yang dikutip oleh hakim di persidangan dan di putusan. Tentu kejaksaan itu juga punya tanggung jawab baru untuk menelusuri dan membuka penyelidikan yang baru. Gitu. Karena tidak boleh kemudian ketika perkara sudah ada terdakwa, sudah dalam proses persidangan, tiba-tiba harus ada tersangka baru lagi masuk persidangan. Tentu itu harus melewati tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan prosedur atau kita biasa kenal dengan due process of law. Jadi dia benar prosesnya. Gitu. Jadi itu yang kemudian ke depan yang kita bisa lihat ya dari peristiwa pembuktian yang hari ini dilakukan oleh pengadilan begitu. Oke, kira-kira Mas Tama akan ada tersangka-tersangka baru gak nih dalam kasus BTS 4G ini? Ya. Kalau kita lihat kemungkinan juga ada dan boleh jadi juga besar ya. Karena kalau kita lihat, kita dengerin dakwaan yang disampaikan oleh jaksa itu kan kerugian negara 8,032 triliun. Yang hari ini baru terungkap, ada yang diakui misalnya penerimaan 500 juta per bulan, sampai 20 kali penerimaan baru 10 miliar. Kemudian ini ada 40 miliar. Nah, 8,03 triliun itu kan juga masih ada gap yang sangat besar dan triliunan rupiah. Dan boleh jadi ini kemudian akan mengalir, dinikmati oleh siapa. Nah ini ya kemudian yang akan membuka peluang adanya tersangka baru. Tapi tentu saja harus bersandar pada keterangan-keterangan bukti yang diyakini oleh hakim itu adalah benar keterangannya. Baik, terima kasih Mas Tama atas waktunya bergabung bersama kami di Sindo Sore pada hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Mas Tama. Terima kasih Samuel, salam sehat.